Kau berani-beraninya menaruh saffron di bubur ibumu? Aku tidak. Dasar bocah sialan, masih saja mengelak. Kalau hari ini aku tidak memukulmu, kau tidak akan tahu siapa yang berkuasa di rumah ini. Suamiku, jangan salahkan Xiao Tuanzi. Kita akan punya anak kedua. Tindakan Xiao Tuanzi yang keterlaluan ini masih bisa dimaklumi. Dia harus pergi hari ini. Kau berani mendorong ibumu? Apa, Mama? Jangan tinggalkan Xiao Tuanzi. Xiao Tuanzi akan baik-baik saja. Aku akan menjaga adik laki-laki dan perempuan. Xiao Tuanzi pasti akan makan sedikit. Suamiku, Istriku, aku tahu kau baik hati. Tapi kita akan segera punya anak sendiri. Poka manis, ini Ari, ini Berani, Menaru, Saffron, Ji, buburmu. Besok dia akan berani mengsekiki anak kita sendiri. Papa, Xiao Tuanzi bukan bocah manis. Xiao Tuanzi tidak akan melakukannya. Mama, Xiao Tuanzi, Mama, cepat kemari nak. Cepat. Mama. Mama. Xiao Tuanzi, cepat kemari cari mama. Dia anak kakak Yue King. Mama. lepaskan dia. Lepaskan dia. Ya, lepaskan dia. Kalau kau menginginkannya, 20 tael. Tidak, 10 tael. Tidak ada 10 tael. Kau jangan harap bisa membawa pergi bocah manis ini. Yang Mulia Putra Mahkota, ampuni kami. Uang. Yang kalian tahu hanya uang. Kalau Putri Agung tahu boca manis itu de Gen Putiang Mulia Putra Mahkota kita berdua te dá cancela mate. Yang Mulia Putra Mahkota, hamba tidak berguna. Kakak Yue King, aku pasti akan menyelamatkan anakmu. Xiao Tuanzi, cepat bangun. Mamamu masih menunggu kau untuk menyelamatkannya. Bertahanlah. Mama. Mama.
Ini gimana? Indah sekali. Ini gimana? Indah sekali. Kau siapa? Kenapa kau sama persis dengan mamamu? Tidak mau kepalanya jealous. Maksudmu? Orang yang mama tunggu untuk diselamatkan dalam mimpiku. Kalau kau ingin aku menyelamatkan ibumu, panggil aku kakek Liu dulu. Kakek semuda ini, apa kau bisa? Muda? Aku adalah dewa pelindung ibumu. Aku yang sudah tua ini sudah hidup lebih dari 2000 tahun. Memang juku kakek tidak keruji, kan? Halo, Kakek Liu. Kakek Liu, ibuku di mana? Bagaimana cara menyelamatkannya? Ibumu ada di... Sudahlah. Shao Tuanzi, untuk menyelamatkan ibumu, kau butuh Sejel, Giok, Kaisar, dan pedang perunggu pusaka keluarga Su. Setelah kau menemukannya, kau akan tahu di mana ibumu. Kaisar? Kakek Liu, tapi sekarang kita sudah tidak punya Kaisar lagi, kan? Xiao Tuanzi, kau akan tahu setelah bangun tidur. Xiao Tuanzi, kakek harus pergi. Jika ada masalah mendesak, ketuk 3 kali. Kakek akan muncul. Oke. Siapa kau? Pakaian orang ini terlihat aneh sekali. Agak mirip dinasti Yue yang ada di TV. Xiao Tuanzi, aku adalah adik seperguruan ibumu. Adik seperguruan. Ya, ibu. Ibumu adalah Yue King, putri Perdana Menteri Yue. Apa kau masih ingat? Kakek Liu, ada apa ini? Apa aku transmigrasi? Xiao Tuanzi, nanti setelah kau menemukan mama, kau akan tahu apa yang terjadi. Aku adalah putra mahkota dinasti Yue. Kau bisa memanggilku Paman Putra Mahkota. Kau putra mahkota, paman putra mahkota. Apa kau bisa mendapatkan segel giok? Astaga, ya ampun, aduh, jagoan kecilku. Jangan bicara omong kosong. Bukankah yang mulia putra mahkota nanti akan mewarisi tahta? Sejak dulu, Kaisar paling curiga. Xiao Tuanzi, kau terlalu berani. Cepat, minta maaf pada paman putra mahkotamu. Paman putra mahkota, maafkan aku. Jia, Paman putra mahkotamu pasti senang sekali. Yang Mulia Putra Mahkota tersenyum. Sepertinya sejak Nona Yue King meninggal, Yang Mulia Putra Mahkota tidak pernah tersenyum lagi. Ada apa? Yang Mulia Putra Mahkota, Akademi Gua Zijian mengadakan ujian akhir hari ini. Ini adalah pertama kalinya Anda sebagai Putra Mahkota hadir sebagai pengawas ujian. Jangan sampai terlambat. Gua Zijian. Guazijian, itu sekolah. Xiao Tuanzi, Kamu mau ke sana? Yang Mulia Putra Mahkota, jangan sampai... Gadis kecil ini, kita tidak tahu asalnya. Bagaimana kalau dia mata-mata dari negeri Song? Kalau dia menyusup ke dinasti kita, ke lembaga pendidikan tertinggi, untuk mencuri informasi, akibatnya tidak terbayangkan. Xiao Tuanzi, bukan mata-mata kok.
Yang Mulia Putra Mahkota. Ada apa? Paman Putra Mahkota, perut Xiao Tuanzi sakit. Mau ke kamar kecil? Kamar kecil? Xiao Tuanzi. Kamar kecil di sini disebut kakus. Kakus? Yang Mulia Putra Mahkota. Ujian akhir semester akan segera dimulai. Biar saya antar dia. Pergilah. Pangeran ke-6 tidak akan ingkar janji, kan? Aku tidak pernah menyetujui pertandingan apapun. Pangeran ke-6 yang terhormat ternyata tidak menepati janji. Tadi jelas-jelas bilang, siapa yang kalah akan berlutut dan menggonggong seperti anjing. Benar kan? Benar. Kalau tidak mau menggonggong, jilat sepatuku sampai bersih. Kemari. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Kalian tidak boleh mengganggunya. Kamu kentang kecil dari mana? Apa kamu tahu siapa aku? Aku kentang kecil dari selatan. Bagaimana denganmu? Aku Linlu adalah putri angkat rektor dan putri agung. Kalau kamu pintar, cepat pergi dari sini. Rektor itu apa? Kamu tidak tahu rektor? Jangan-jangan kamu ini transmigrasi ya? Bagaimana kamu tahu? Bodoh, minggir. Hanya lempar panah, aku akan melawanimu. Aku sarankan kamu jangan ikut campur. Kalau tidak, kamu akan menggonggong seperti anjing bersamanya. Seharusnya sama seperti permainan lempar gelang yang kumainkan di taman, kan? Kalau kamu kalah, kamu akan berlutut bersamanya di bawah rok delimaku dan menggonggong seperti anjing. Kalau kamu yang kalah. Mana mungkin aku kalah? Aku ini Linlu, putri angkat putri agung dari dinasti Yue. Putri Agung adalah juara pertama dalam kompetisi lempar panah di dinasti Yue. Tidak ada yang pernah melampauinya. Oh, putri angkat, putri agung. Kalau kamu yang kalah, Hei, Kalau aku kalah, aku akan bersujud 3 kali padamu. tidak perlu. Aku hanya ingin kau meminta maaf pada pangeran Kino. Katakan dengan keras, 3 kali maaf ke aku. Kau jangan keterlaluan. Baik, mulai saja. Tunggu. Aku, Linlu, selalu menepati janji. Kau bilang kau menepati janji. Apa yang perlu ditakutkan dari tanda-tanda? Baiklah. Nona ini akan menuruti permintaanmu sekali ini, agar kau tidak ingkar janji nanti. Pertandingan resmi dimulai. 1 ronde untuk menentukan pemenang. Masing-masing 5 anak panah. Siapa yang memasukkan lebih banyak, dialah pemenangnya.
Linlu berhasil memasukkan semuanya. Bisakah kau? Xiao Tuanzi sudah memasukkan 4 anak panah. Tinggal 1 lagi. Jika anak panah ini masuk, pertandingan akan diulang. Jika anak panah ini tidak masuk, maka dia harus menanggung penghinaan bersama pangeran ke-6. Xiao Tuanzi, jangan gugup. Kau pasti bisa. Yeay, kakak, kau menang. Bagus. Anak kecil ini punya kemampuan juga. Minta maaf. Maafkan aku. Kau ini nyamuk ya. Lebih keras. Maafkan aku. Hahaha. Ujian akhir semester sudah tiba. Aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Terima kasih, kakak. Linlu tidak akan menyerah begitu saja. Jangan khawatir. Mulai sekarang, kakak akan melindungimu. Cepat pergi ujian. Linlu, lihat kentang kecil itu. Bagaimana bisa dia digendong oleh Yang Mulia Putra Mahkota? Padahal tidak pernah terdengar kalau Yang Mulia Putra Mahkota punya anak perempuan. Mari kita mulai. Ujian akhir semester sesi pagi ini terbagi menjadi 3 bagian. Puisi, aritmetika, dan bahasa asing. Peserta dengan nilai tertinggi selain akan mendapatkan 100 tile emas, gaji tahunan orang tuanya akan dilipat gandakan. Ujian pertama adalah puisi dadakan. Puisi harus mengandung nama hewan. Para guru sekalian Yang Mulia Putra Mahkota, murid Linlu punya permintaan kecil. Saya dengar nona kecil yang digendong Yang Mulia Putra Mahkota adalah seorang jenius. Tadi saat lomba lempar gelang, dia juga mengalahkan saya. Bolehkah ada pengecualian agar nona kecil ini juga ikut berpartisipasi? Xiao Tuanzi, apa kamu mau menerima tantangan ini? Linlu adalah juara pertama lomba puisi pada ujian akhir semester sebelumnya. Wah, ini bakal seru. Aku bukan murid Akademi Gozijian. Berani-beraninya kau menantangku bermain lempar panah, tapi tidak berani menantangku beradu puisi? Nona Tuanzi takut ya? 300 puisi tang seharusnya sudah cukup kan? Tidak perlu tegang. Cukup katakan saja apa yang ingin kau katakan. Kalau begitu, aku akan mulai duluan sebagai contoh. 1, 2, 3, 4 burung angsa berenang bebas di air. Angsa, leher melengkung mendongak bernyanyi. Bulu putih mengapung di air hijau, kaki merah mendayung riak hijau.
Paman Putra Mahkota. Apa puisiku tidak bagus? Kalau begitu, aku ganti yang lain saja. Tidur musim, semi tak sadar pagi. Di mana-mana terdengar kicauan burung. Malam datang angin dan hujan, entah berapa banyak bunga yang gugur. Apa yang ini juga tidak bagus? Bagus sekali. Angsa, sungguh indah. Di mana-mana terdengar kicauan burung. Puisi yang bagus. Kalau puisi saya dapat nilai berapa ya? 10. Tidak, 12. Cuma 12? Itu sudah 2 poin lebih dari nilai sempurna. Kamu mau apa lagi? Dasar kentang kecil yang muncul dari celah batu. Selanjutnya adalah aritmetika dan bahasa asing. Itu adalah mata pelajaran unik di Akademi Guozijian. Berani tidak kamu bertanding denganku? Kamu yang lahir dari batu. Kalau kamu kalah, kamu harus menulis 100 kali kata maafkan. Xiaotuanzi dengan huruf besar. Ujian kedua adalah bahasa asing. Menulis 26 huruf alfabet Inggris dari ingatan. 1 huruf 1 poin. Nilai sempurna 26 poin. Waktunya tetap 1 batang dupa. Xiao Tuanzi. Panggil kakek Liu kemari. Ada apa? Kakek Liu, kenapa di dunia ini juga ada bahasa Inggris? Ini. Nanti kalau kamu sudah menemukan ibumu, kamu akan tahu. Baiklah. Xiao Tuanzi 20 poin. Lin Lu 21 poin. Menang tipis. Nona Tuanzi tidak sehebat itu, kan? Satu sama ya. Masih ada 1 pertandingan lagi. Belum tentu siapa yang menang atau kalah. 99 ditambah 99 ditambah 99. Waktunya 1 batang dupa. Jawaban benar akan mendapat 10 poin. Bahkan sempoa pun tidak bisa dipakai. Aku lihat bagaimana kamu bisa menang. Satu kali 99, 1 kali 99, tambah 0. $990. Xiao Tuanzi, kamu tidak menggunakan sempoa.
Bagaimana kau bisa mendapatkan jawaban yang benar? Kakak Yue King. Jawaban ini adalah 45. Kakak Yue King. Bagaimana kau bisa menghitungnya secepat itu? Karena 5 kali 9 itu 45. Bagaimana aku harus menjelaskannya? Di zaman kami, soal ini bisa diubah menjadi perkalian. Sangat mudah diselesaikan. Tahu, guru, aku hanya menebak. Bagaimana bisa menang hanya dengan menebak? Baik itu menebak atau menghitung. Aturan penilaiannya adalah 10 poin untuk jawaban yang benar. Kalah taruhan 100 lembar. Xiao Tuanzi, maafkan aku. Xiao Tuanzi. Xiao Tuanzi. Xiao Tuanzi. Aku tidak sengaja. Xiao Tuanzi. Paman Putra Mahkota, sakit sekali. Kudengar Yang Mulia Putra Mahkota membawa seorang jenius kecil, Xiao Tuanzi, untuk membuat keributan. Bisakah aku melihatnya? Mengapa dia sangat mirip dengan Xiao King? Xiao Tuanzi, Mama, kau mama kan? Mama, kau di mana? Xiao Tuanzi, sayang. Kau harus mendengarkan nenek buyut, kakek, dan juga paman-pamanmu bilang, kamu harus tumbuh besar dengan bahagia, ya? Mama pernah memberimu sebuah kalung cincin. Masih ingat? Itu pemberian ayah untuk Mama. Kalau kamu menemukan kalung cincin itu, kamu bisa menemukan ayah. Xiao Tuanzi sayang, ayah sedang tidak sehat. Tolong Mama jaga ayah baik-baik. Bisa? Bisa, Xiao Tuanzi pasti akan menjaga ayah baik-baik. Adik seperguruan, waktunya sudah habis. Kita harus pergi. Kalau tidak, jiwamu akan hancur. Mama. 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 Sayangku. Sayangku, pelan-pelan. Xiao Tuanzi, jangan takut. Mereka semua adalah keluarga mamamu. Ini adalah nenek buyutmu, neneknya mama. Halo, Nenek Kibayut. Oh, anak baik. Itu kakekmu, Yue Ming, ayahnya mama. Halo, kakek. Halo sayangku. Dan itu adalah paman sulungmu, Yue Zong, kakak laki-laki mama. Sangat lucu. Cepat sini, biar aku manja-manja. Pipi kecilnya tembam sekali. Sudah. Rektor Akademi Guozijian,
Bukankah seharusnya sekarang dia kembali dan melanjutkan memimpin ujian? Anda adalah Ayah angkat Linlu. Anda adalah rektor Ayah angkat Linlu. Ya, Paman putra mahkota, siapa kakak cantik ini? ini bibi sulungmu. Dia juga sahabat baik ibumu. Putri Agung. Xiao Tuanzi, akhirnya kau kembali. Kami sangat merindukanmu. Sayangku, saat kau lahir, seharusnya kau dicekik sampai mati. Xiao Tuanzi, cepat minta maaf pada bibi sulungmu. Cukup, Xiao Tuanzi baru saja kembali. Kau sudah memarahinya. Jika kau tidak ingin tinggal di rumah ini, kembalilah ke kediaman menantu kaisar. Kembalilah ke kediaman menantu kaisar. Nenek, bukan itu maksudku. Diam. Sayangku, ini dulu ibumu memberikannya pada nenek buyut saat dia masih kecil. Sekarang nenek buyut memberikannya padamu. Pulang ke rumah bersama nenek buyut. Mau? Pak Mama juga orang modern? Nenek buyut, aku tidak bisa pulang. Bisa beritahu nenek buyut. Kenapa begitu? Kalung yang Mama tinggalkan untukku masih ada di tempat orang tua angkat. Paman putra mahkota sudah berjanji padaku akan membantuku mengambilnya kembali. Itu mudah saja. Aku akan segera memerintahkan orang untuk menjemput orang tua angkatmu. Ayah, sebaiknya jangan. Kita kirim orang saja untuk mengambilnya. Untungnya pasangan ini selama bertahun-tahun merawat Xiao Tuanzi. Kita seharusnya berterima kasih secara langsung. Yang mulia ayah benar. Hormat, Yang Mulia. Cucuku ini selama beberapa tahun terakhir, berkat perawatan kalian berdua, ini 100 tile emas. Xiao Tuanzi, cepat kemari. Temui orang tua angkatmu. Paman putra mahkota, aku tak... Ini? Xiao Tuanzi, kenapa kamu begitu tidak sopan? Kalau ini tersebar, orang akan bilang keluarga Yue tidak tahu berterima kasih. Oh, begitukah? Lalu luka-luka di tubuh Xiao Tuanzi, bagaimana bisa? Luka apa? Yang mulia putra mahkota, Anda tidak boleh menuduh kami sembarangan. Kami memperlakukan Xiao Tuanzi seperti anak kandung sendiri. Sedikitpun penderitaan, kami tak tega membiarkannya merasakannya. Bagaimana mungkin kami memukulnya? Betul sekali. Mereka juga transmigrasi. Mereka juga transmigrasi. Xiao Tuanzi, jangan sampai tertipu penampilan mereka. Itu hanya kulit luarnya saja. Oh, begitu rupanya. Sayangku, katakan, bagaimana pasangan ini memperlakukanmu selama ini? Ada nenek buyut yang mendukungmu, jangan takut. Dia masih anak kecil. Bagaimana bisa kalian tega melakukan kekejaman seperti itu?
Pengawal, hajar mereka habis-habisan. Hajar habis-habisan. Paman putra mahkota kalung mama. Di mana kalung Xiao Tuanzi sekarang? Kalung apa? Kami tidak pernah melihat kalung apapun. Tidak pernah melihat? Pukul. Kalung dengan liontin bulat. Saat Xiao Tuanzi lahir, adik kami sendiri yang memakaikannya. Ampuni kami, tuan-tuan. Kami benar-benar tidak pernah melihat kalung apapun. Sungguh? Kami tidak pernah melihat kalung itu. Tidak mau bicara ya? Pengawal, seret mereka keluar dan penggal. Yang mulia, Putri Agung. Mohon selamatkan kami. Kami tidak ingin mati. Apakah ini ada hubungannya denganmu? Tidak. Sebagai Putri Agung dinasti Yue, mana mungkin aku mengenal bocah tengik seperti ini? Yang mulia Putri Agung. Dulu, saat Anda menyerahkan Xiao Tuanzi kepada kami, Anda secara khusus berpesan agar tidak memberinya kehidupan yang baik dan membuatnya menderita sampai mati. Benar, Yang mulia, Putri Agung. Mohon, demi pengabdian kami selama bertahun-tahun kepada Anda, ampuni nyawa kami. Bocah tengik, berani-beraninya memfitnah Putri Agung ini. Siapa yang menyuruhmu? Jika kalian berani bicara sepatah kata lagi, aku akan membuat seluruh klan kalian mati bersamaku. Nenek, ayah, mohon pertimbangkan. Aku dan Yue King tumbuh bersama sejak kecil, seperti saudara kandung. Bagaimana mungkin aku tega pada anaknya melakukan hal sekejitu? Nenek, ayah Lin Yue pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Terima kasih. Daza bodoh, bicara apa sih? Masih saja mudah dibodohi seperti dulu. Aku, Lin Yue, bersumpah demi langit, jika aku melakukan sedikit saja hal yang merugikan Tuanzi, biarkan aku ditabrak kereta kuda saat keluar rumah. Biarkan aku ditabrak kereta kuda saat keluar rumah. Sudah, bangunlah. Sayangku, apa kamu tahu kalung ibumu disimpan di mana? Cincin dan kalung itu sudah lama kubuang ke tanah kosong di tepi danau kediaman Yue. Jia. Seumur hidupmu, kamu tidak akan pernah tahu. Yue King mengandung anakmu. Nenek buyut, bukankah ada danau di kediaman Yue? Betul, sayangku. Dulu ibumu sangat suka berperahu dan bermain di sana. Mau ikut nenek buyut pulang? Mau ikut nenek buyut pulang? Baiklah. Kereta sudah di luar. Pintu. Amang putra mahkota Xiao Tuanzi akan datang bermain lagi denganmu. Tunggu Xiao Tuanzi ya. Yang mulia putra mahkota. Kedua orang ini, penjarakan mereka sampai mereka mengatakan yang sebenarnya. Jangan. Yang mulia putra mahkota, ampuni kami. Nenek buyut, bolehkah aku bermain tanah di sini? Nenek, ini tidak baik. Xiao Tuanzi adalah seorang nona muda dari keluarga bangsawan. Bagaimana bisa bermain dengan hal kotor seperti ini? Nenek buyut, aku hanya bermain sebentar saja. Baiklah, tapi hanya sebentar ya. Aduh, kenapa kamu nakal seperti ibumu? Tanah ini kotor dan keras. Kalau tenggang kesayanganku terluka bagaimana ini? Kemari,
berikan sekop untuk Nona muda. Terima kasih Nenek Buyut. Di taman kecil menggali-menggali, menanam benih kecil, mekar bunga kecil. Kita membeza, menggali, menanam benih, beza. Sayangku, lagu apa yang kamu nyanyikan itu? Nenek Buyut baru pertama kali mendengarnya. Cucu menantu juga belum pernah dengar. Mungkin Yang Mulia Putra Mahkota yang mengajarkannya. Nenek Buyut, aku menemukannya. Kalung Mama. Ah, benar sekali. Ini kalung Yue King. Berlian di atasnya masih. Itu Pap. Pakai baik-baik. Kali ini jangan sampai hilang lagi. Kenapa Nenek Buyut tidak mau membicarakan Pap? Cincin berlian. Cinta itu seperti berlian yang keras. Seharusnya aku menghancurkannya dan memberikannya pada ikan. Pada ikan? Nenek. Xiao Tuanzi, aku pulang. Xiao Tuanzi, hati-hati. Xiao Tuanzi. Sayangku, cepat, panggil orang. Gawat, Xiao Tuanzi jatuh ke danau. Dasar bocah sialan, nyawanya benar-benar kuat. Tidak mati juga. Xiao Tuanzi, setelah minum ini, sekantong aprikot kering ini akan jadi milikmu. Astaga, dasar sirakus kecil. Semuanya milikmu. Xiao Tuanzi, anak baik. Kalau begitu, beritahu kakek bagaimana kamu bisa jatuh ke danau. Ayah, Xiao Tuanzi ada di tepi danau. Adik ipar kedua berteriak keras. Mungkin itu mengejutkan Xiao Tuanzi, makanya dia jatuh ke danau. Bukan. Kau Yonggi menjegal kakiku. Mana mungkin? Aku ini bibi sulung Xiao Tuanzi. Aku bahkan ingin memeluknya. Apa kalian masih curiga aku dan orang tua angkatnya bersekongkol? Sudah kuduga. Apa-apaan menantu seperti anak sendiri? Putri Agung dari Yue sepertiku tidak punya harga diri di rumah ini. Yue Zong, aku ingin bercerai denganmu. Bukan aku tidak mempercayaimu. Lalu apa? Yang Mulia Putra Mahkota tiba. Kakak ipar, apakah ini milikmu? Bukan, ini bukan milikku. Gelang naga dan phoenix ini adalah hadiah ulang tahun dariku dan Ibu Suri saat ulang tahunmu yang ke-18. Kau tidak ingat? Aku mengingatnya dengan sangat jelas. Oh, ini milikku. Jelanggi ini hilang beberapa tahun lalu.
tidak tahu penghuni mana yang mengambilnya. Sudah dicari berhari-hari tapi tidak ketemu. Terima kasih, adik ipar, sudah menemukannya untukku. Kakak ipar. Bagaimana dengan laporan ini? Tidak. Mereka memfitnah aku. Keluarga Yue kami tidak punya menantu cucu sepertimu. Sayangku, kau pasti banyak menderita selama ini. Nenek buyut, Xiao Tuanzi tidak menderita. Jangan menangis, jangan menangis. Jangan menangis. Kenapa kau menjual Xiao Tuanzi? Menjualnya pada mereka? Kenapa? Kenapa? Yue Zong, bukankah kau bilang seumur hidup ini, apapun yang kulakukan, kau akan percaya padaku? Kenapa begitu menyangkut janjimu? Kau tidak lagi percaya padaku. Apa kau benar-benar mencintaiku? Atau kau mencintai adikmu, melebihi ikatan keluarga? Jangan bicara omong kosong. Apa kau benar-benar mencintaiku? Atau kau mencintai adikmu, melebihi ikatan keluarga? Jangan bicara omong kosong. Kau sangat mencintainya? Kau tahu semuanya. Sejak kapan kau tahu? Sejak kau akan menikahiku. Kalau begitu, kenapa kau masih menikahiku? Yue Zong, aku tidak akan bercerai. Keluarga kerajaan tidak bisa menanggung malu ini. Aku memang menyukaimu. Tapi dibandingkan dengan Tuanzi, kau tidak ada apa-apanya. Yue Zong, jika kau menceraikanku, jangan harap bisa mendapatkan kabar tentang Yue King lagi. Bukankah King Qing meninggal beberapa hari setelah Tuanzi lahir? Dia masih hidup. Tidak percaya? Kalau begitu, gali saja makamnya. Dan lihat apakah jasadnya masih ada. Katakan, di mana adikku? Mohon padaku dong. Kalau kau memohon, baru akan kuberitahu. Tuan Muda sulung. Tuan Muda kedua baru saja menyelamatkan Nona kecil. Dan tidak sengaja digigit ular air. Dia sekarat. Yue Xing, cepat bangun. Kau bilang akan bersamaku seumur hidup. Bersamaku seumur hidup. Kau juga bilang akan menjadikanku istri orang terkaya dan menikmati kemewahan seumur hidup. Restoran kecil kita baru saja buka, kau sudah mau ingkar janji. Yue Xing, bangunlah. Mimpi kedua, maafkan aku. Ini semua salah Tuanzi. Apa gunanya minta maaf? Minta maaf? Bisakah itu menghidupkan kembali Yue Xing? Pergi sana. Bagaimana caranya agar paman kedua tidak mati? Xiao Tuanzi, ada apa memanggil kakek Liu? Oh, Xiao Tuanzi, kenapa menangis? Siapa yang mengganggumu? Beritahu kakek Liu. Kakek Liu akan membalaskan dendamu. Kakek Liu,
paman keduaku akan mati. Aku tidak mau dia mati. Kakek Liu, apa kau punya cara? Ini. Paman keduaku digigit ular air karena menyelamatkanku. Kakek Liu, kau pasti punya cara kan? Baiklah. Lakukan seperti ini maka kau bisa menyelamatkan paman keduamu. Benarkah? Terima kasih Kakek Liu. Yue Xing, Bibi kedua, jangan menangis. Xiao Tuanzi. Maafkan aku. Tadi bibi kedua tidak sengaja mendorongmu. Bibi kedua, tidak apa-apa. Jangan khawatir. Xiao Tuanzi. Kakak Yue King. Hmm. Lihat ini apa? Terima kasih, Yang Mulia Putra Mahkota. Aku akan memetik lagi. Kakak Yue King, kau... Kakak Yue King. Darahmu bisa... STT. Xiao Yu. Harus dirahasiakan, ya? Darah Xiao Tuanzi. Memiliki efek membangkitkan orang mati. Bibi kedua, paman kedua tidak akan mati. Xiao Tuanzi. Sayangku, ingat baik-baik. Rahasiakan fungsi darahmu. Jangan menggunakannya lagi, mengerti? Darah King juga memiliki khasiat ini. Sepertinya sayangku mewarisi kemampuannya. Mohon Yang Mulia Putra Mahkota dan bibi keduanya bisa merahasiakannya, agar tidak membahayakan nyawa sayangku. Lalu, apakah Xiao Tuanzi akan mewarisi penyakit King? King, tempat itu sangat berbahaya. Cepat kemari. Xiao Tuanzi masih menunggumu. Xiao Tuanzi, aku tidak punya anak. Xiao Tuanzi bukan anakku. Kemarilah ke kakak kedua. Patuhlah. Aku tidak punya kakak kedua. Aku anak tunggal. Di rumahku, hanya aku satu-satunya anak. King. King. Kalian, siapa? Kenapa berpakaian seperti ini? Apa sedang syuting? Tidak akan, aku pasti. Akan melindungi Xiao Tuanzi. Aku tidak akan membiarkannya mengulangi kesalahan yang sama. Lin Yue bilang, King tidak mati. Apa karena darah itu?
Perdana Menteri Yue. Mengenai putra mahkota yang ikut campur urusan pemerintahan ini, bagaimana pendapatmu? Ini? Hamba tidak berani. Aku menyuruhmu bicara. Menurut hamba, mengikuti kehendak rakyat. Kurang ajar. Apa kalian berharap aku mati? Hamba tidak berani. Perdana Menteri Yue, bukankah kau selalu netral? Kenapa hari ini malah berbicara membela putra mahkota? Hamba tidak berani. Kalian juga berpikir begitu? Yang Mulia, tahun ini wilayah barat dilanda kekeringan parah. Banyak pengungsi berdatangan ke ibu kota. Kebetulan sekali. Serahkan saja masalah ini pada putra mahkota. Jika berhasil, dia bisa ikut memerintah. Jika tidak, kita cari orang lain untuk jadi putra mahkota. Bagaimana menurut para menteri sekalian? Yang Mulia bijaksana. Hidup Yang Mulia! Hidup! Hidup 1000 tahun! Menteri Su, ini pertama kalinya Yang Mulia putra mahkota menangani masalah besar pengungsi. Kau harus membantunya dengan baik. Hamba patuh pada titah. Tidak diberi uang, tidak diberi tanah, hanya diberi 10 karung beras. Ini. Bagaimana kita bisa menampung para pengungsi? Yang Mulia memang sengaja ingin menyingkirkanmu. Yang Mulia putra mahkota! Paman putra mahkota, kakek. Ini enak sekali. Coba deh. Xiao Tuanzi, aku dan Yang Mulia putra mahkota ada yang perlu dibicarakan. Kau main sendiri dulu ya, oke? Anak baik. Kakek Liu, kenapa kakek dan paman putra mahkota tidak senang? Apa terjadi sesuatu? Xiao Tuanzi, paman putra mahkotamu dijebak oleh ayah kaisarnya. Dijebak. Xiao Tuanzi, kalau tidak, kita tidak akan bisa mendapatkan segel kekaisaran untuk menyelamatkan Mama. Mengerti? Rasanya enak. Guru, mari kita bahas setelah makan. Guru, jangan terburu-buru. Masih ada 1 hari lagi sebelum gerbang kota dibuka. Kita masih punya waktu untuk memecahkan masalah ini. Paman putra mahkota, masalah apa yang harus kalian pecahkan? Kalau memang tidak bisa, aku akan mengosongkan semua rumah di kediaman Yue dulu. Mengosongkan semuanya, agar para pengungsi ini punya tempat tinggal sementara. Kenapa tidak mengajari mereka cara memancing? Oh. Toko paman kedua kebetulan baru saja meluncurkan produk baru. Kebetulan kekurangan tenaga kerja. Pengungsi kali ini diperkirakan ada lebih dari 2.000 orang. Toko kecil paman keduamu paling banyak hanya bisa menerima belasan orang. 2.000 lebih orang itu ada lebih dari 300 anak-anak juga. Xiao Tuanzi, kamu main sendiri dulu ya. Paman putra mahkota, aku punya ide. Misalnya, kita punya tempat yang sangat besar. Untuk tempat tinggal para pengungsi itu yang giari. Paman pertama bisa menjadi guru. Mengajari anak-anak menulis dan membaca. Bagaimana dengan paman kedua? Bisa mengajari para pria dewasa membuat saci. Bagaimana dengan bibi kedua? Bisa mengurus logistik untuk para wanita dewasa. Seperti merangkai saci, menghitung, dan lain-lain. Jika di awal belum ada penghasilan, maka sediakan makanan. Jika nanti sudah ada penghasilan, biarkan mereka mengurus usaha masing-masing. Aku tidak masalah. Sate cukup populer. Aku dan saudara-saudaraku sedang berpikir
untuk membuka beberapa kedai sate lagi di ibu kota. Kami kekurangan tenaga kerja. Menerima beberapa ratus orang tidak masalah. Aku juga tidak masalah. Setiap hari bisa bergantian mengirim 2 guru untuk mengajari anak-anak membaca dan menulis. Lalu, bagaimana dengan tempat tinggalnya? Aku punya sebuah rumah di utara kota. Hadiah pernikahan untuk Yue King. Bisa menampung lebih dari 100 orang. Jika Yue King masih hidup, aku yakin dia pasti akan memberikannya. Haruskah kita memberitahu semua orang bahwa adik perempuan kita mungkin masih hidup? Paman Sulunggi, Mama benar-benar masih hidup. Apa? Mama bukan mungkin masih hidup, tapi memang masih hidup. Xiao Tuanzi. Kau bisa mendengar isi hati Paman Sulung? Paman Sulung, Mama benar-benar masih hidup. Paman Sulung, Mama benar-benar masih hidup. King masih hidup? Kakak Yue King masih hidup? Kakak Yue King masih hidup. Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Aku sendiri yang melihat Xiao Qing dimakamkan. Bukan, Mama benar-benar masih hidup. Dia juga bilang untuk menemukan Papa dan merawat Papa dengan baik. Kalau begitu, Xiao Tuanzi, apa kamu tahu di mana mamamu? Dalam mimpi. Nenek, ayah, adik, maafkan aku. Aku lancang menggali makam adik perempuanku. Apa katamu? Bagaimana bisa kamu melakukan hal yang membuat orang mati tidak tenang begitu? Nenek, dengarkan aku. Jazada adik perempuan tidak ada di dalamnya. Kemungkinan besar dia masih hidup. Darahnya bisa menyelamatkan segalanya. Siapa tahu dia menyelamatkan dirinya sendiri? Bodoh. Darahnya sendiri menyelamatkan dirinya sendiri? Kalau begitu dia jadi orang abadi dong? Paman Putra Mahkota, bisakah Paman sepati jadi kaisar? Pinjamkan meterai Gioki itu padaku. Jangan bicara sembarangan. Tidak apa-apa. Xiao Tuanzi, bisakah kamu memberitahu Paman Putra Mahkota untuk apa kamu butuh segel kekaisaran? Sama seperti Paman Putra Mahkota untuk menyelamatkan Mama. Xiao Tuanzi, bagaimana kamu tahu? Paman Putra Mahkota sendiri yang bilang. Harus segera naik takhta untuk menyelamatkan Ibu Suri. Kamu juga bisa mendengar ziatku. Kamu juga bisa mendengar ziatku. Kalau begitu, Xiao Tuanzi, beritahu Nenek Payut, apakah ada yang tidak nyaman di tubuhmu? Apakah ada orang jahat yang berbicara padamu? Lalu, apakah ada yang memberitahumu bahwa kamu bukan dari dunia ini? Xiao Tuanzi hanya bisa mendengar suara kesedihan. Tapi Xiao Tuanzi memang bukan dari dunia ini. Yang Mulia Putra Mahkota, mohon segera panggil tabib untuk memeriksa Xiao Tuanzi. Dulu, adikku selalu mengatakan hal seperti itu, lalu dia melompat dari gedung. Mama juga mungkin bukan dari dunia ini, tapi aku tidak yakin. Yang Mulia Putra Mahkota, kumohon. Guru Yuzong, kalian jangan terburu-buru dulu. Mungkin saja apa yang dikatakan Xiao Tuanzi itu benar. Karena 5 kali 9 itu 45. 990. Mungkin Xiao Tuanzi datang ke dunia ini memang untuk menyelamatkan Mama. Xiao Tuanzi, cara menyelamatkan pengungsi yang kamu sebutkan tadi, apakah itu juga dari duniamu? Itu hanya sebagian kecil saja. Coba tanyakan. Sate panggang itu, apakah juga makanan dari duniamu? Iya, masih banyak lagi makanan enak. Hot pot, milky tea, cheesy stick, hot pot, milk tea, cheese stick. Semuanya dari dunia kami. Xiao Tuanzi, Paman Putra Mahkota berjanji padamu akan segera naik tahta dan memberimu Jade Seal.
Yang Mulia Putra Mahkota, keluarga Yue kami, pasti akan turun-temurun setia kepada Yang Mulia Putra Mahkota. Terima kasih kakek, nenek buyut, dan paman-paman. Nenek buyut, untuk menyelamatkan mama, aku butuh pusaka keluarga Su. Kalian tahu keluarga Su? Nenek Bayut, apakah ini keluarga Su Yonggi itu? Apakah itu keluarga Su ayahku? Kalau begitu, kita bisa mencari ayah sekarang. Ikut papa pergi menyelamatkan mama. Ada apa? Apa papa tidak mau menyelamatkan mama? Bukan. Mana mungkin Papa tidak mau menyelamatkan Mama. Serahkan saja masalah ini pada orang dewasa. Bagaimana? Segel Kekaisaran dan Pedang Perunggu. Xiao Tuanzi, apa kamu tahu di mana mamamu? Di Gunung Zijin. Gunung Zijing? Paman Putra Mahkota, Paman tahu Gunung Zijin? Paman Putra Mahkota, Paman tahu Gunung Zijin? Itu adalah daerah terlarang kerajaan. Mungkinkah adikku ditahan oleh kaisar? Jangan bicara sembarangan. Setelah kita menyelamatkan adikku, kita akan tahu jawabannya. Baginda, Yang Mulia Putra Mahkota telah menempatkan lebih dari 2.000 pengungsi dengan sangat baik. Tidak ada kerusuhan yang terjadi. Perdana Menteri Yue, ini baru sehari. Kata tertangani dengan baik itu agak kurang tepat, bukan? Tuan Su, meskipun baru sehari, tapi sebagian besar pengungsi sudah mulai bekerja. Bukankah ini sudah pantas disebut tertangani dengan baik? Atau jangan-jangan Tuan Su mengharapkan kekacauan? Kau keras kepala. Yang Mulia, mohon pertimbangkan. Cukup. 3 hari lagi. Jika para pengungsi ini tidak membuat masalah, Putra Mahkota akan diizinkan berpartisipasi dalam pemerintahan. Sidang dibubarkan. Mama, akhirnya Mama datang menemui Lin Lu. Lin Lu, Mama butuh bantuanmu untuk melakukan sesuatu. Jika ini berhasil, Lin Lu bisa melihat Mama setiap hari. Benarkah? Kau masukkan ini ke dalam bubur para pengungsi itu. Mama, apa kengada yang gimachi? Kau takut? Aku tidak takut. Selama aku bisa melihat Mama setiap hari, aku akan melakukan apa saja. Tidak apa-apa. Xiao Tuanzi, kau kenal orang itu? Bibi kedua. Dia yang dulu mengganggu pangeran ke-6. Iya, putri yang gach. Paman Sulunggi dan Bibi Sulunggi. Oh, itu Ling Lu ya? Tidak kusangka, dia sudah tumbuh besar sekarang. Dia juga anak yang malang. Untung saja, dia diadopsi oleh Bibi Sulung dan Paman Sulungmu. Diadopsi oleh Bibi Sulung dan Paman Sulungmu.
Dia ibumu. Ditemukan di gunung oleh ibumu dan bibi sulung. Karena ibumu belum menikah, jadi dia diasuh oleh bibi sulungmu dan paman sulungmu. Kapan Mama kenal baik dengan bibi sulung? Bukan hanya kenal saja, mereka sahabat baik. Bintang kembar lempar gelang. Mama juga bisa lempar gelang, tapi bibi sulung bukan juara pertama lempar gelang kan? Itu karena ibumu tidak ikut. Kakek Liu, Mama dikurung. Bagaimana cara aku menyelamatkannya? Tidak terlalu jelas. Tapi aku tahu antara bibi sulungmu dan orang tuamu ada hubungan emosional. Bibi sulungku menyukai ayahku, pantas saja dia ingin membunuh. Sepertinya begitu. Perutku sakit sekali. Aku juga. Perutku sakit sekali. Guru Yue, setelah makan bubur, kami langsung jiari. Kakak, bubur ini aku masak sendiri. Tidak mungkin ada masalah. Ini. Kakak, aku tidak mungkin mencelakai anak-anak ini. Ini menyangkut hidup mati keluarga Yue. Aku tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Saya tahu. Yang paling penting sekarang adalah segera menyelamatkan anak-anak ini. Kalau terus begini, mereka pasti akan mati karena dehidrasi. Tapi tempat ini puluhan mil dari kota. Pergi pulang butuh 3 jam. Saat tabib tiba, saya khawatir anak-anak ini sudah tidak bernyawa. Ini pasti diare, kan? Saya punya cara. Cara apa? Di tempat kami, kalau anak-anak diare, orang dewasa akan membakar batu bata dan menyuruh anak itu duduk di atasnya untuk menghentikan diare. Membakar batu bata? Apa itu akan berhasil? Lagi pula, ada setidaknya 100 anak di sini. Anak-anak ini makan bubur itu. Di mana kita bisa menemukan begitu banyak batu bata? Anggap saja, ini usaha terakhir. Bagaimana kalau berhasil? Bibi sulung kedua, cepat atur orang untuk menyalakan api. Saya akan segera mencari batu bata. Melapor, Yang Mulia, baru saja ada laporan. Anak-anak pengungsi di pinggir kota keracunan setelah makan bubur yang dibuat oleh putera kedua dan menantu kedua Perdana Menteri Yue dan... Dan apa? Yue Zong membawa murid-murid Akademi Guo Zijian untuk mengajar anak-anak pengungsi. Sepertinya cukup banyak juga yang keracunan. Ayah dari anak-anak ini adalah jenderal penting di dinasti Yue. Saat ini mereka sedang menunggu Yang Mulia Putera Mahkota di depan gerbang. Mereka menuntut penjelasan. Tidak masuk akal. Masalah sekecil ini saja tidak bisa diurus. Masih mau ikut campur urusan pemerintahan. Bawa kemari anak durhaka Xiao Yu itu. Ayahanda, hamba baru saja akan melaporkan masalah ini kepada Anda. Aku sudah tahu, tidak perlu banyak bicara. Ayahanda, yang terpenting sekarang adalah segera mengirim tabib istana untuk mengobati mereka. Tapi tabib di ibu kota entah mengapa hari ini semuanya tutup dan tidak berpraktik. Jadi hamba berani memohon izin kepada ayahanda untuk mengirim tabib istana. Tidak mungkin. Yang Mulia, hamba baru saja memanggil beberapa tabib dan bahan obat-obatan sudah dikirim. Para tabib itu sangat cemas. Mana mungkin mereka berani tutup? Pengawal. Tangkap putera mahkota dan masukkan ke penjara. Xiao Tuanzi, obat tradisionalmu lumayan manjur juga ya. Sebagian besar orang yang diare sudah membaik loh. Bagus sekali, Paman Sulung. Gawat, Paman Sulung, Yang Mulia Putra Mahkota ditahan. Ada apa ini? Katanya, karena orang tua murid Akademi Guo Zijian karena anak-anak mereka keracunan. Semuanya pergi mengadu kepada Kaisar. Tidak mungkin. Murid-murid Akademi Guo Zijian tidak makan bubur ini. Dan tidak ada satupun yang diare. Aku akan segera menemui Kaisar untuk menjelaskan yang sebenarnya. Xiao Tuanzi, cepat ikut. Masalah ini tidak bisa tanpa kamu. Paman Sulung, tunggu. Ada apa? Paman Sulung, ajak aku juga ya. Tidak bisa. Bagaimana kalau ibumu benar-benar disembunyikan oleh Kaisar? Dia sangat jelas.
Kalau kamu ketahuan, itu sangat berbahaya. Paman sulung. Bukankah aku bisa jadi umpan? Tidak bisa. Paman sulung, kumohon. Ajak aku ya. Aku punya banyak ide cerdik. Baiklah, tapi kamu harus patuh. Xiao Tuanzi, nanti setelah masuk istana, kalau paman sulung berlutut, kamu juga berlutut. Kalau paman sulung tidak bangkit, kamu juga jangan bangkit. Jangan banyak bicara, mengerti? Xiao Tuanzi mengerti. Xiao Tuanzi, jangan gugup. Nyawa paman putra mahkotamu ada di tanganmu. Anda adalah Baginda Kaisar. Kenapa begitu familiar? Yue Zong, apa kau datang membawa Xiao Tuanzi untuk membela dirimu dari tuduhan? Hamba tidak berani, Baginda. Xiao Tuanzi adalah saksi kejadian ini. Dia hanya ingin menceritakan kejadiannya kepada Baginda. Anak kecil tidak akan berbohong loh. Oh, murid-murid Akademi Guozijian tidak minum bubur beracun. Paman putra mahkota juga tidak bersalah. Paman putra mahkota? Baginda, Xiao Tuanzi adalah yatim piatu dari adik hamba. Yang mulia putra mahkota dan adik hamba sudah akrab sejak kecil. Jadi, Xiao Tuanzi berani memanggil yang mulia putra mahkota dengan sebutan paman. Mohon Baginda menjatuhkan hukuman. Anak Yue King? Kalau begitu, darahnya juga punya efek keabadian? Darahnya hampir habis. Jika Kalau paman putra mahkota tidak bersalah, apa dia bisa dibebaskan? Xiao Tuanzi, kemarilah, datanglah ke sini padaku. Xiao Tuanzi, jangan pergi. Bau orang ini agak familiar. Aneh, umur orang ini seharusnya sudah habis. Kenapa dia masih hidup? Mungkinkah Ini mama. ini Yue King? Dia minum darah mama untuk memperpanjang hidupnya. Xiao Tuanzi, tenang. Menyelamatkan paman putra mahkota lebih penting sekarang. Baik. Yang mulia, tolong bebaskan paman putra mahkota. Para pengungsi juga rakyat beta. Dia mendorong rakyat beta ke dalam penderitaan. Kejahatannya pantas dihukum mati. Yang mulia, masalah ini adalah kelalaian hamba dalam mengelola. Tidak ada hubungannya dengan yang mulia putra mahkota. Jika aku bisa menemukan pelaku peracunan, dan membuktikan itu tidak ada hubungannya dengan paman putra mahkota. Kamu? Ya, aku. Baik. Beta ingin melihat seberapa hebat anak kecil sepertimu. Beta beri kamu waktu 3 hari. Beta beri kamu waktu 3 hari. Jika kamu tidak bisa menemukan pelakunya, keluarga Yuemu akan dihukum mati 9 keturunan. Oke, janji kelingking. Sini. Hamba menghadap Kaisar. Tidak perlu sungkan. beta memanggilmu kembali kali ini. Aku memintamu untuk menyelidiki apakah darah Putri Yue King memiliki khasiat yang sama? Yue King punya putri? Pasti putrinya Su Changyi, kan? Aku tahu kau membenci keluarga Su, membenci Su Chang'e. Tapi putrinya, keluarga Su tidak boleh menyentuhnya. Hamba menerima perintah anda. Nenek buyut, kakek, paman sulung, paman kedua, bibi kedua. Maafkan Xiao Tuanzi. Xiao Tuanzi telah membuat masalah untuk kalian. Apa yang kau katakan? Yang mulia putra mahkota telah menanggung kesalahan untuk keluarga Yue. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Benar, Ibu benar. Jika bukan karena yang mulia putra mahkota, keluarga kita pasti sudah ditangkap sejak lama. Benar, itu benar. Aku dan bibi keduamu juga berpikir kau melakukan hal yang benar. Xiao Tuanzi, kau telah mendorong semua orang ke jalan buntu ya. Dasar pembawa sial.
berani-beraninya mengabaikan putri ini. Putri ini akan membuat kalian mati. Nenek, ini sup jamur perak yang khusus dimasak oleh menantu Anda. Silakan dicicipi. Ada udang di balik batu. Nenek, menantu benar-benar tahu saya salah. Hari ini saya hanya terlalu terburu-buru. Makanya saya memarahi Xiao Tuanzi. Lalu bagaimana dengan kau yang menjual Xiao Tuanzi? Dan bagaimana dengan kau yang mendorong Xiao Tuanzi ke danau? Kalau bukan karena Yue Zong, keluarga Yue kita sudah lama menceraikanmu. Dasar nenek tua bangka. Mati saja kau. Salahkan saja si bocah pembawa sial itu. Dia yang memaksa menyelamatkan Yang Mulia Putra Mahkota. Xiao Tuanzi, paman sulungmu sudah melakukan seperti yang kau katakan. Memberitahu mereka bubur hari ini semuanya sama. Efek hakannya bisa mungkul cepat atau lambat. Minta semua orang untuk memperhatikan kondisi tubuh mereka. Bibi kedua, cepat lihat. Dia sedang meracuni air kita. Lin Lu, apa yang kau lakukan? Secara nama, dia adalah adikmu. Justru karena dia adikku, makanya aku harus membasmi kejahatan demi keadilan. Tidak boleh melindunginya. Ini adalah kejahatan besar yang bisa memusnahkan 9 keturunan keluarga Yue. Ini adalah kejahatan besar yang bisa memusnahkan 9 keturunan keluarga Yue. Meskipun aku bukan darah daging, tapi aku juga anggota keluarga Yue. Tidak akan kubiarkan bintang sial ini mencelakai keluarga kita. Kakak bodoh, ini garam. Asin, ini namanya air elektrolit untuk mencegah dehidrasi. Omong kosong. Buku medis mana yang bilang air garam bisa mencegah dehidrasi? Kau pembohong. Kalau begitu, jangan minum. Tidak minum ya tidak minum. Lagi pula aku tidak diari. Benar saja, kau mencari kambing hitam. Apa maksudmu aku? Hanya saja aku tidak diari, tapi perutku sakit sekali. Tadi pagi, saat aku dan Bibi kedua datang bersama. Apa yang kau lakukan secara diam-diam? Aku terus bersama guru Yue, mengajari para pengungsi menulis. Mana ada waktu ke sini? Jangan seperti anjing yang terpojok lalu menggigit orang. Anak ini, kenapa masih berbohong? Di dunia ini, kenapa tidak ada CCTV? Benda sebagus itu. Bibi kedua, aku tahu kau suka Xiao Tuanzi, tapi jangan menuduhku sembarangan. Tunggu ayah angkatku kembali. Tanyakan padanya. Lin, Lu, kenapa kau melakukan ini? Ling Lu, kenapa kau melakukan ini? Ayah angkat, aku salah. Aku tidak sengaja. Membuat 100 pengungsi diari. Kau bilang tidak sengaja. Lalu apa yang kau sengaja? Memasukkan paman putra mahkota ke penjara. Xiao Tuanzi galak sekali. Aku hanya sedikit sembelite akhir-akhir ini. Obat yang diberikan tabib kepadaku tidak sengaja jatuh ke bubur. Xiao Tuanzi, aku tahu siapa pelakunya. Itu Lin Yue. Obat ini diberikan Lin Yue padanya. Apa bibi sulungku yang memberikannya padamu? Jangan menuduh ibuku. Xiao Tuanzi, gawat. Cepat kembali ke kejaman Yue. Nenek buyutmu hampir disekik Lin Yue sampai mati. Paman sulung. Bibi kedua. Cepat kembali ke kejaman Yue. Aku tidak sengaja. Aku hanya ingin kau sakit parah. Agar perhatian mereka beralih padamu, aku tidak bermaksud membunuhmu. Nenek Bayut. Cepat bangun. Nenek.
Cepat Cibenggung. Nenek Bayut, cepat Cibenggung. Nenek Buyut. Nenek Buyut, cepat bangun. Cepat bangun. Kakek Liu, ada apa ini? Xiao Tuanzi, darahmu hanya bisa menyelamatkan orang dalam waktu 3 jam. Lewat dari 3 jam. Meskipun kau menguras habis darahmu, itu tidak akan berguna. Aku tidak percaya. Paman sulungmu mengatakan yang sebenarnya. Nenek Buyut. Nenek Buyut. Nenek Buyut, cepat bangun. Kakak, lihat, anting ini bukankah agak familiar? Itu milik Lin Lu. Bicarakan nanti setelah pemakaman nenek selesai. Ayahanda Kaisar, mohon selamatkan hamba. Hamba tidak sengaja telah membunuh nyonya tua keluarga Yue. Kau yakin dia sudah mati? Ya, Ayahanda Kaisar. Ayahanda Kaisar, hamba sudah melakukan semua yang Ayahanda katakan. Hamba tidak menginginkan apa-apa, hanya mohon Ayahanda menyelamatkan hamba. Apakah keluarga Yue tahu Nau yang membunuhnya? Saat ini belum tahu. Tapi anting hamba jatuh di dekat nyonya tua, cepat atau lambat keluarga Yue akan tahu itu milik hamba. Hamba pasti tidak akan memberitahu Ayahanda Kaisar tentang menyembunyikan Yue King dan masalah darah keabadian. Kau pikir orang yang tahu begitu banyak rahasiaku bisa hidup? Putra akan seperti Ibu Suri, Qingao Jikyu seumur hidup, terasing dari dunia. Kau mengancamku? Yang Mulia, darah Xiao Tuanzi sama seperti ibunya. Itu takdir. Baiklah, aku akan mengampuni nyawamu. Tapi kau harus melakukan sesuatu untukku. Terima kasih, Ayahanda. Pergi dan culik Xiao Tuanzi dari keluarga Yue itu, bawa dia kemari. Sama seperti saat menculik Yue King dulu. Tanpa ada yang tahu. Mama, apa yang Mama katakan itu benar. Aku akan segera bertemu Mama lagi. Tapi sepertinya mereka sudah tahu kalau Mama yang menyuruhku. Ya. Jadi, Mama akan menyelamatkan Bunda, kan? Bunda menunggumu di sana. Oh. Kakak Tuanzi, tadi aku dengar dari guru di sini ada bunga di hutan belakang yang sangat indah. Ayo, kita petik untuk Nenek Buyut. Kakak Tuanzi, lihat. Itu di sana.
Kakak Tuanzi. Pangeran keenam, jangan menangis. Pasti ada yang akan menyelamatkan kita. Benarkah, Kakak Tuanzi? Benar. Tapi kamu tidak seharusnya memanggilku Kak. Lalu aku harus memanggilmu apa? Kakak putra mahkotamu adalah paman. Aku seharusnya memanggilmu paman juga. Kamu melindungiku, jadi aku harus memanggilmu kakak. Baiklah, lagi pula aku tidak rugi. Putri Agung akan segera datang. Nanti saja buang air kecilnya. Tidak bisa, tidak bisa. Aku tidak tahan lagi. Kakak Tuanzi, kakak Putri Agung, kenapa dia menangkap kita? Aku juga tidak tahu. Kenapa Bibi Sulung menangkap kita? Mungkin dia menyuruh Linlu meracuni. Dan ketahuan. Jadi dia ingin mati-matian, ya? Yang meracuni itu Linlu? Kakak Tuanzi, ada sesuatu yang ingin kuakui padamu. Jangan marah padaku, ya? Kakak Tuanzi, ada sesuatu yang ingin kuakui padamu. Jangan marah padaku, ya? Baiklah. Sebenarnya bukan biksu itu yang memberitahuku tentang Xiao Hua. Ling Lu yang memberitahuku tentang Xiao Hua. Kakak Tuanzi, kamu sudah janji tidak akan marah. Aku juga tidak marah padamu. Apa sebenarnya yang ingin Bibi Sulung lakukan? Atau jangan-jangan bukan dia yang ingin melakukan ini, ada orang lain yang juga menyuruhnya? Kakak Tuanzi, aku takut. Kenapa belum ada yang datang menyelamatkan kita? Menyelamatkan kalian? Mereka tidak akan bisa menemukan kalian. Kakak Putri, kenapa kau menangkap kami? Kakak, jangan panggil aku kakak. Aku hanyalah anjing peliharaan ayah raja. Bibi Sulung, kau mau apa? Menurutmu, Xiao Tuanzi, demi bertahan hidup, aku memberi ibumu obat mati suri. Lalu dengan tanganku sendiri, aku menggali ibumu dari kuburan dan mempersembahkannya kepada Ayah Kaisar. Sekarang kupikir-pikir, betapa bodohnya aku. Kenapa aku tidak meminumnya sendiri? Mamaku kau jebak. Wanita jahat. Wanita jahat. Benar. Kau ingin menyelamatkan mamamu, kan? Mohon padaku. Mohon padaku agar aku memberitahumu di mana mamamu. Tolong. Kenapa berteriak? Di mana Xiao Tuanzi? Bukankah dia ada di kereta istri adik kedua? Tidak ada. Bukankah dia bersama ayah? Pangeran Kinau. Pangeran Kinau. Pangeran ke-6. Pangeran ke-6. Bersikaplah yang baik. Pergi. Yang Mulia Putri mau ke mana? Jenderal Su, kenapa tidak berbagi denganku? Titah Kaisar. Siapapun yang melanggar, mati. Kemana anak ini pergi ya? Di mana Putri? Tuan Muda Sulung, Putri sudah 2 hari tidak kembali. Ini ditemukan di tempat nenek meninggal. Benar. Maksudmu, Putri mencekik Nyonya Tua? Hilangnya Xiao Tuanzi. Juga kemungkinan besar ada hubungannya dengannya. Ini semua salahku. Seharusnya aku menyadarinya lebih awal. Kakak sulung, bukan salahmu. Lin Yu,
sudah bilang Qingqing masih hidup. Kenapa aku tidak pernah berpikir bagaimana dia bisa tahu? Kakak sulung, maksudmu Xiao Tuanzi mungkin sama seperti Qingqing dikulik oleh Kaiser. Ada orang di sini? Ini gimana? Ada orang di sini. Ada orang di sini? Dari mana datangnya Xiao Tuanzi ini? Halo, Bibi. Dia kok mirip sekali dengan Yue King. Bibi, aku sedikit haus. Boleh minta segelas air? Ini, minum pelan-pelan. Bibi, kenapa Bibi terus melihat? Xiao Tuanzi, boleh aku lihat liontinmu? Itu dia. Benar-benar itu. Bibi, apa Bibi tahu pemilik liontin ini? Xiao Tuanzi, bisakah kau memberitahuku siapa yang memberimu liontin ini? Ini milik ibuku. Yue King. Xiao Tuanzi, kalau ibumu tahu kau masih hidup, dia pasti sangat bahagia. Dan General Su juga. Bibi, apa Bibi sangat akrab dengan ibuku? Kami teman dekat lintas generasi. Kalau begitu, Jenderal Su itu ayah. Ayahmu bernama Su Changye. Dia sangat tampan. Kalau ayahmu tahu kau masih hidup, dia pasti akan berlari secepat delapan kuda. Maksudnya, ayahmu tahu setelah ibumu meninggal dan kau menghilang, akan pergi ke perbatasan, menjaga garis perbatasan dinasti Yue. Ibuku tidak mati. Bagaimana kau tahu? Yang Mulia Permaisuri, Baginda telah memerintahkan. Mohon serahkan Xiao Tuanzi. Pergi. Masuk. Cepat. Xiao Tuanzi, ingat baik-baik. Apapun yang terjadi di luar, kau tidak boleh membuka pintu. Mengerti? Yang Mulia Permaisuri, mohon serahkan Xiao Tuanzi. Aku sudah bertahun-tahun. Tidak ada anak kecil di sini. Kalau begitu, jangan salahkan hamba jika bersikap tidak sopan. Kurang ajar? Aku adalah permaisuri dinasti Yue. Tanpa titah baginda, siapa di antara kalian yang berani? Geledah. Tunggu. Kecuali aku mati, kalian tidak akan bisa lewat sini. Titah lisan Baginda. Siapapun yang melanggar perintah, mati. Xiao Tuanzi, jangan pernah keluar. Jika tidak, kematian Ibu Xiao Yu akan sia-sia. Perdana Menteri Yue. Di mana Xiao Tuanzi keluargamu? Kenapa dia tidak ikut denganmu? Hamba menghadap Baginda, cucu perempuan hamba hilang kemarin. Seluruh kediaman Yue sedang mencarinya. Hilang lagi?
Baginda? Kesehatan Baginda sedang tidak baik. Negara tidak bisa tanpa pemimpin. Walau sehari. Mohon Baginda, bebaskan Yang Mulia Putra Mahkota. Kenapa aku tidak baik-baik saja? Besok aku akan segera mengadakan sidang pagi. Kenapa kalian kemari? Yang Mulia Putra Mahkota, mohon selamatkan Xiao Tuanzi kami. Bangun dan bicara. Baik. Putra Mahkota, ayo bicara sambil jalan. Xiao Tuanzi diincar Kaisar. Tidak tahu di mana dia sekarang. Aku khawatir dia dalam bahaya besar. Panah. Panah. Ayu. Yue Xing. Yue Xing. Cepat pergi. Yue Xing. Paman Putra Mahkota, jangan menangis. Belum Chigajel. Xiao Tuanzi bisa menyelamatkan permaisuri. Permaisuri? Xiao Yu. Xiao Tuanzi. Yue King. Dia dikurung di Gunung Zijing. Kalian harus menyelamatkannya. Ibu Suri. Xiao Tuanzi tidak berguna. Kenapa? Bukankah tadi dia sudah sadar? Xiao Tuanzi, darahmu tidak maha kuasa. Yang Mulia Hatu, dia terus dirakuni oleh Kaisar. Dia sudah sakit parah. Tadi itu hanya kilasan kesadaran terakhir. Ah, aku membuatmu kehilangan ibumu. Yang Mulia Putra Mahkota, jangan bertindak gegabah. Gegabah? Istri dan anakmu, karena dia nyawa, mereka hampir melayang. Kau menyuruhku untuk tidak gegabah? Jenderal Su benar-benar berani. Istri dan anak? Istriku sudah meninggal saat melahirkan. Anak perempuanku juga hilang. Entah di mana. Yang Mulia Putra Mahkota tidak perlu memprovokasiku. Jika haja dalam bahayaku, akan mempertaruhkan nyawaku. Ayah. Ini anak perempuanmu. Xiao Yu, ini medan perang. Bagaimana bisa kau membawa anak perempuanmu ke tempat berbahaya seperti ini? Coba lihat baik-baik lagi. Dia mirip siapa? Yue Qing. Selamat, Papa. Tebak kamu benar. Panggil sekali lagi. Papa?
Papa, makan jeruk. Papa dan Mama benar-benar masih hidup. Cing-Cing juga masih hidup. Kakek Liu bilang, untuk menyelamatkan Mama, kita butuh segel, giok, dan pedang perunggu pusaka keluarga Su. Kakek Liu. Kakek Liu, kamu bisa muncul sekarang. Si bocah cilik, kamu ini kenapa sih? Sudah ada ayahmu, jadi tidak peduli lagi dengan kakek tua ini. Dan waktu tidurku, ya. Kakek Liu, cepatlah muncul. Aku pernah bertemu ayahmu. Dulu sekali, aku bahkan pernah tinggal satu atap dengannya. Ayah, ini kakek Liu. Kenapa aku merasa familiar denganmu? Aku ingat sekarang, kamu ular kecil yang diselamatkan Cing-Cing itu. Pantas saja dia selalu bicara padamu. Aku kira dia bicara sendiri. Yue King tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kalian harus bergegas. Xiao Tuanzi, sekarang ayahmu sudah kembali. Aku akan fokus menemani ibumu. General Su, mohon lanjutkan sandiwara menyelamatkan kaisar ini agar aku bisa mendapatkan sigil kekaisaran. Tidak masalah. Asal bisa menyelamatkan Cing-Cing, aku rela melakukan apa saja. Mohong, Yanggi, Mulia, Putra Mahkota. Yanggi Mulia, hamba terlambat menyelamatkan Anda. Xiao Yu. Selama bertahun-tahun ini, kau terus mencari benda ini, kan? Apa yang kau lakukan? Su Changye, aku ini kaisar. Kau orangnya Xiao Yu. Aku suami Yue King. Demi keabadian, kau mengurung istriku, meminum darahnya setiap hari untuk mempertahankan hidup. Sekarang kau masih ingin putriku? Sekarang kau masih ingin putriku juga dikurung. Yang mulia, apa Anda benar-benar berpikir hamba tidak punya otak? Kalian semua sudah tahu? Tahu pun kenapa? Stempel giok ini, aku lebih baik menghancurkannya daripada memberikannya pada kalian. Ibu Suri, akhirnya putra Anda bisa membalaskan dendam Anda. Papa, ini bukan rumah kita. Kenapa kita harus sembunyi-sembunyi? Mama. Mama. Mama, aku datang bersama Papa untuk menyelamatkanmu. Cing-Cing, Pa, cepat gunakan pedang perunggu, buka juga pintu kedua.
Semangat, Papa. Papa, ada apa ini? Apa pedangmu palsu? Xiao Tuanzi ini lumayan pintar juga, seperti keluarga Su kita. Suguan, apa yang ingin kau lakukan? Hari ini, aku harus berterima kasih pada kalian semua. Akhirnya aku bisa melihat darah keabadian Kaisar. Cepat pergi. Kalian bukan tandingannya. Mama, aku, Paman Putra Mahkota, dan Papa pasti akan menyelamatkanmu. Kau harus bertahan. Hari ini, tak satu pun dari kalian bisa pergi. Terutama si bocah kecil ini. Ada apa ini? Suguan, pedang perunggu itu memilih tuannya sendiri. Apa kau tidak tahu? Akulah satu-satunya pewaris keluarga Su. Akulah tuannya. Pedang perunggu adalah artefak kuno, penuh dengan kekuatan spiritual. Pedang perunggu hanya mengakui tuan yang ingin diakuinya. Meskipun kau mengorbankan tubuhmu, itu tidak akan ada gunanya. Papa adalah satu-satunya tuan pedang perunggu. Cepat lepaskan kami. Bocah kecil, jangan banyak bicara. Nanti akan kubuat kematianmu lebih indah. Kaisar tidak pernah menyangka untuk hidup abadi, darah orang lain harus sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya. Lepaskan dia. Aku ingin hidup abadi. Aku ingin hidup bersama langit dan bumi. Akulah penguasa langit dan bumi ini. Paman, kakek. Datang lagi dua orang yang mencari mati. Ternyata kau. Sungguh dosa. Yue King, aku telah menjesewakanmu, masih belum bisa menghentikan iblis di hati Xiao Tuanzi. Kenapa kau membunuh kakek dan pamanku? Aku akan membalas dendam darah ini. Pedang ini untuk membalas kakekku. Pedang ini untuk membalas pamanku. Tidak ada waktu untuk menjelaskan pada kalian. Cepat bangunkan dia. Kalau tidak, nyawanya dalam bahaya. Xiao Tuanzi, cepat hentikan Xiao Tuanzi. Cepat kemari pada Papa. Papa.
Serangga terbang, serangga terbang. Siapa yang kau rindukan? Bintang giji lenggit, meneteskan air mata. Mawar di bumi layu. Serangga terbang, siapa yang kau rindukan? Bintang di langit meneteskan air mata. Mawar di tanah layu. Serangga terbang, sayang. Mama. Sayang, Mama. Aku akhirnya menemukanmu. Não te dá laji dieje kanakanaki panti azuhan. Karena tidak punya papa dan mama. Xiao Tuanzi, anak baik. Ingat janji mama untuk menjaga papa baik-baik. Bisa kan? Mama, ada apa denganmu? Xiao Tuanzi percuma saja. Mamamu sudah lama tiada. Dia hanya bertahan. Menunggumu dan papamu untuk bertemu terakhir kali. Tidak. Darahku bisa menyuburkan segalanya. Aku tidak mau mama mati. Hengkurkan. Xiao Tuanzi, kamu telah mengalahkan iblis hatimu. Xiao Tuanzi, kamu telah tugas kakek Liu hatimu juga sudah selesai. Semoga kamu bahagia di masa depan. Kakek Liu, kamu mau kemana? Sampai jumpa, Xiao Tuanzi. Berikut berita terbaru. Pasangan konglomerat Suchangi hari ini berhasil menemukan putri mereka yang hilang 5 tahun lalu melalui pengkokokan golongan darah